Selasari secara geografis terletak di Kecamatan Parigi, berbatasan dengan Kecamatan Langkap Lancar di sebelah utara dan sebelah barat. Kalau sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sidamulih, yaitu dengan Desa Kersaratu. Kalau di Langkap Lancarnya berbatasan dengan dua desa nih, Desa Bangun Karya dan Desa Jadi Mulia. Kalau kesininya ya masih satu kecamatan. Sebelah timur dengan Kersaratu dengan Desa Cikalong, tapi di hutan pangkuan desa. Nah, Selasari kan punya hutan pangkuan desa sekitar 380 hektar yang pengelolaannya dikuasai oleh perhutani. Seni itu adalah implementasi dari budaya. Di Desa Selasari ini ada sebuah seni yang unik yang dikatakan orang, yaitu seni lebon. Lebon itu adalah lebuan yang artinya dikubur. Ternyata dalam tampilan itu adalah seni perang. Adu jago antar kampung. Itu sejarah dari sejarah Galuh runtuh, yang waktu itu Galuh dikalahkan oleh Mataram. Yang tadinya mungkin para prajurit atau para pembesar Galuh membuat sebuah kegiatan, yaitu kegiatan adu jago untuk nantinya dijadikan para prajurit yang akan balas dendam lah. Itu gambaran seperti itu. Klotok itu adalah sebuah kenang-kenangan masa lalu yang hari ini bisa dilihat dan bisa didengar suaranya. Itu adalah digambarkan dengan sebuah ciri. Kalau dulu itu masyarakat sini itu kebo itu digembala. Supaya mengetahui bahwa itu adalah miliknya, nah dari klotok itulah mereka bakal mengetahui bahwa ini punya dia. Suaranya kan pasti beda-beda, ini punya dia, jadi tidak akan tertukar. Jadi segala sesuatu yang ditampilkan oleh orang masa lalu supaya diingatkan oleh anak cucunya hari ini, kami gambarkan dengan klotok itu. Maka dari itu, kenapa di setiap rumah di sini harus ada ciri khas, karena kami desa wisata, untuk dipasang klotok. Desa kami mungkin yang paling banyak potensi itu terutama di goa, karena goa di Desa Selasari ini jumlahnya hampir 130-an, besar dan kecil. Nah, Gua Lanang sendiri itu adalah salah satu saksi sejarah yang memang pernah diceritakan dalam perjalanan Syekh Muhyi, dan masyarakat Selasari sendiri dia tahu bahwa itu adalah petilasan perjalanan Syekh Muhyi. Kenapa dinamakan Gua Lanang? Karena di dalam gua tersebut di sana ada sebuah stalaktit yang mirip punya kepunyaan laki-laki. Nah, itu adalah salah satunya masyarakat menamakan Gua Lanang. Kalau nama Reg-Regan sendiri itu adalah jajaran. Di sana ada 15 gua yang menjajar itu deret. Ya, orang sana mengatakan bahwa itu adalah gua Reregan. Reregan itu jajaran, di mana ada gua pertama, gua kedua, ketiga, keempat, kelima, dan selanjutnya itu mungkin bisa dilihat juga lokasinya seperti apa. Dan hari ini kami menggambarkan hanya 4 atau 5 gua yang bisa dikunjungi oleh masyarakat.
Santirah itu kalau buat sekarang itu dipakai nama sebuah objek wisata yang dulunya diambil dari nama seorang wanita yang punya cerita tragis di sini. Jadi beliau itu pas zaman kerajaan, beliau itu kembang desa bisa dibilang. Jadi setiap beliau bisa dibilang kembang desa dan jadi rebutan. Nah, tapi beliau kan kerjanya di dunia hiburan, penari ronggeng. Jadi setiap beliau pentas itu pasti ada keributan. Nah, dan satu ketika ada hal tragis yang menimpa beliau. Ya tujuannya demi kenyamanan dan gak ada keributan lagi. Akhirnya beliau meninggal dibunuh di goa pertama dan jasadnya hilang di goa kedua. Harapan buat Santirah semoga kedepannya wisatawan makin membaik, nggak ada lagi kasus-kasus COVID itu. Terus pemandu makin solid, makin kompak dan semua mengikuti aturan. Dan buat desa wisata semoga makin maju, makin lancar dan makin berkembang lagi. Harapannya wisata kita semakin baik, semakin maju lah, bahkan bisa go to internasional kan gitu. Memang kita masih banyak kekurangan dari segi sarana prasarana untuk pengembangan yang sudah ada wisatanya, dan untuk yang baru terutama tantangan bagi kita bagaimana caranya kita membuat wisata baru yang nantinya bisa hidup, bisa maju lagi seperti yang sudah ada gitu. Kalau UMKM kita yang sudah terintegrasi baru ada 4. Di tahun 2020 itu ada yang semuanya edukasi ternak lebah madu, kemudian edukasi rajut, kemudian crispy pakis sama pengelolaan kopi. Charlie di sini mungkin sebagai pemilik Kopi Cap Boat dan berdiri sejak 2018. Kepikiran tentang usaha kopi ya. 1, saya dilahirkan kan dari keluarga petani. Secara tidak langsung kan tentang pertanian itu kita melihatnya dan kita melakukannya. Dan ketika saya terjun ke pertanian, melihat potensi yang ada di sekitar alam kita, maka ini yang paling mudah dibudidayakan, yaitu kopi. Karena saya lihat di sekitarnya kopi itu berbuah, dan terus-menerus setiap tahun itu berbuah. Kenapa kita tidak mengurusnya? Kenapa kita tidak dibudayakan oleh kita? Pakis itu terbuat dari pakis yang bisa dibilang limbah mungkin. Limbahnya itu karena dari pakis yang sudah tidak layak untuk dibuat sayur. Muda tapi dia sudah mekar. Makanya saya berinisiatif untuk membuat keripik pakis. Rinos Food itu berasal dari singkatan nama saya dan suami Aris dan Septiono. Tapi kebetulan itu anak kedua saya, nama anak kedua saya. Kalau untuk crispy pakis, target pasar saya tuh ke wisata oleh-oleh kan, untuk oleh-oleh. Tapi kebetulan kan kalau ini untuk semua kalangan sebetulnya bisa ya gitu. Cuman target pasarnya tuh kita untuk oleh-oleh gitu. Kalau untuk Rinos Food mungkin harapan kedepannya ingin lebih memperluas penjualan gitu, pemasarannya gitu, karena kan sekarang masih terbatas beberapa tempat sama di sini aja gitu, tidak, jadi belum begitu luas karena kan
kita kan produk baru gitu, jadi masih pelan-pelan. Harapannya tetap punya harapan lebih besar. Kalau di ADWI baru cuma juara 4, saya mau tetap kapan-kapan kalau kita mengikuti lagi, ya mau menjadi juara 1 lah. Walaupun modalnya gede, ikut ADWI modal gede. Hadiahnya nggak seberapa, tapi prestisenya. Ya. Dari prestasi menghasilkan prestisi. Dan saya ulas kembali lagi, kami tidak pernah mengatakan bagaimana uang, tapi kami mengatakan bagaimana kita berprogres, dan uang itu hanya hasil akhir. Kalau memang perlu uang, ya pasti dari progres itu pasti akan mendapatkan uang. Itu saja mungkin gambaran awal. Mungkin ada beberapa cerita yang kami lewati, tetapi awal-awal kami membangun wisata di Selasara itu karena ingin menyelamatkan alam. Itulah gambaran yang paling